kepada kami bermanfaat. Ya Allah, ilmu apa saja yang Engkau berikan kepada kami, perlihatkanlah ilmu yang benar ya Allah menurut-Mu, dan beri kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya dan mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami ilmu atau sesuatu yang batil dan salah, dan beri kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya dan menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Di para ikhwan, doa tolabul ilmi ini saya tambahkan dengan Allahumma arinal haqqo haqqo, karena sekarang sudah banyak paham yang melarang kita untuk ikut kajian tertentu, untuk ikut belajar dengan ustadz tertentu. Maka barangkali nanti yang saya sampaikan ini ada yang salah. Doa itulah penangkisnya. Penangkisnya Allahumma arinal haqqo haqqo, penangkis doa. Nah, kalau ternyata benar, maka kita bisa mengikutinya. Jadi sering-seringlah amalkan doa Allahumma arinal haqqo haqqo, agar nanti ketemu dengan Ustadz A mengatakan A, Ustadz B mengatakan B, kita tidak kebingungan. Kajian kita malam hari ini, sebelumnya kita selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Saya lihat judul kita, tema Ramadan Mubarak ini, evaluasi tahun lalu. Bagaimana kita mengevaluasi tahun lalu, yaitu Ramadan tahun lalu, yaitu seandainya kita mati atau meninggal dunia malam ini, menurut hitungan kita layak enggak kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kalau ingin mengevaluasi Ramadan tahun lalu, amalan kita malam hari ini, seandainya nanti malam kita meninggal dunia, menurut hitungan kita, kita dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke neraka. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita menggunakan pertama, Al-Quran mengatakan, fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka hidupnya radiyah. Nah, pertanyaannya, berat tidak timbangan kebaikan kita? Bagaimana menimbang kebaikan kita berat atau tidak? Tanyalah kepada orang di sebelah kita, tanyalah orang di sebelah kiri kita, tanyalah orang yang tinggal bersama kita di rumah. Pulang ke rumah, tanya istri kita, anak kita, kira-kira saya ini baik enggak? Itu yang pertama. Kemudian tanya orang-orang yang kenal dengan kita. Ternyata jarang orang mau jujur, karena kadang enggak nyaman. Kadang enggak nyaman kan? Baiklah diri, wah katanya. Siapa yang mengatakan diri jahat? Siapa yang berani mengatakan diri jahat? Maka cara mengetahui kita baik atau tidak, kita kirim utusan, entah istri kita nanya, entah kawan kita, suruh tanya orang-orang lain tentang diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin mengetahui kebaikan kita berat atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat hadis Nabi yang berbunyi, man aradallahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin dia jadi orang baik menurut Allah, maka dia difahamkan agama, dipakihkan agama, dipakihkan ad-din. Orang baik menurut Allah adalah paham ad-din. Paham beda dengan pintar, beda dengan tahu. Paham dengan hati, dengan dalil lahum qulubun la yafqahuna biha. Qalbun bahasa Arabnya, di dalam tubuh ada satu qalbun yang bolak-balik. Jadi qalbun gunanya untuk memahami, hati gunanya untuk memahami. Qalbun lebih dekat dengan perasaan. Jadi orang yang baik menurut Allah adalah orang yang punya perasaan terhadap ad-din. Apa itu ad-din? Asal katanya dana yadinu, artinya mendekat. Dinullah, mendekatkan diri kepada Allah. Agama Allah atau ad-dinullah, cara mendekatkan diri kepada Allah. Kata Ali Imran, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah Islam. Agama masih perlu penjelasan, Islam masih perlu penjelasan. Bagaimana penjelasannya? Innad dina indallahil Islam. Innad dina, sesungguhnya cara mendekatkan diri kepada Allah, indallah, yang Allah akui, yang Allah sukai, Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ad-din dimulai dengan paham makna la ilaha illallah. Musuh Nabi yang paham makna la ilaha illallah yaitu Abu Lahab. Sudah saya jelaskan kajian yang lalu. Ingat tak? Tak ingat ya? Tak semuanya ikutkan ya? Tak tahu ceritanya. Kajian yang lalu. Cerita Abu Lahab memaki Nabi. Tabban laka ya Muhammad, alihaza jamak tanah. Celaka kau Muhammad, katanya. Untuk inikah, untuk mengucapkan la ilaha illallah kah engkau mengumpulkan kami, kata Abu Lahab. Jadi Abu Lahab mengutuk Nabi Muhammad, nunjuk Nabi di hadapan pembesar Quraisy, cuman gara-gara marah disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Abu Lahab marah disuruh mengucapkan la ilaha illallah? Jawabannya karena Abu Lahab paham makna la ilaha illallah. Kenapa Abu Lahab paham makna la ilaha illallah? Kenapa? Karena la ilaha illallah bahasa Arab. Abu Lahab orang Arab. Ya, gitu. Kenapa kita tidak paham la ilaha illallah? Bukan orang Arab, betul kan? Sehingga karena ajak mengucap la ilaha illallah, kita santai aja, tidak ada beban, tidak ada konsekuensi. Saya beritahu kita semua, orang yang tahu atau pintar beda dengan orang yang paham. Kalau kita lagi kajian seperti ini, panitia ngitung jumlah kita ada 30 orang. Dia tahu kuah itu pas 30, tapi dia ngotot ngambil 2. Itu namanya tahu tidak paham. Paham kan ya? Tahu tidak paham. Masih belum juga.